makan. Sambil duduk diberi makan ditanya, kenapa tidak pulang? Punya orang tua, punya. Rumahnya di mana? Di sini. Loh, tidak terlalu jauh. Kenapa tidak pulang? Bercerita anak ini kalau sedang bertengkar dengan ibunya. Oleh pemilik warung, anak ini diceritani tentang bakti anak kepada orang tua. Anak ini sambil makan kenyang sadar kalau ketika dia melakukan hal demikian kepada orang tuanya, maka itu termasuk dari durhaka kepada orang tua, termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sadar anak ini. Ketika sadar, anak ini kembali pamitan kepada pemilik warung, kembali pulang ke orang tuanya. Ibunya sambil menangis sudah menunggu di depan pintu rumah. Anak ini kemudian memeluk ibunya, meminta maaf, ibunya memaafkan. Selesai satu episode. Apa yang kita tangkap? Anak kecil ini diajari oleh pemilik warung pendidikan yang sangat berharga. Kalau pemilik warung itu, kalau saja pemilik warung itu bukan orang baik, kira-kira kalimatnya bagaimana? Nah, ini yang saya maksud diantaranya, pendidikan itu harus ditopang oleh masyarakat. Kalau pemilik warungnya jahat, anak ini sambil diberi makan dicekoki. Mulai wae wis, nggawa paving sawatan makmu. Bisa begitu. Gitu? Bisa saja. Dan hari ini diantaranya saya ingin mengulas salah satu pemikiran pendidikan dan pengajaran Bapak Muhammad Nafir, bagaimana beliau mendirikan pendidikan Islam dan menyampaikan pemikirannya tentang pendidikan. Saya beri kesimpulan dan judul di sini, masyarakat penopang pendidikan. Dan hari ini saat lembaga pendidikan tidak bisa lagi berdiri sendiri, dan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat. Saya ingin sampaikan pendahuluan dulu. Ini adalah luka pendidikan umat hari ini, karena tema kita tentang pendidikan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang berjuang keras, tetapi masyarakat di sekelilingnya tidak ikut menopang ruhnya. Akibatnya anak-anak merasa bingung, hidup di dalam dua dunia. Di sekolah diajarkan nilai-nilai Islam, namun di masyarakat justru kebalikannya. Di sekolah anak-anak kita diajari nilai-nilai Islam, tetapi baru saja melangkah keluar, kenyataan sudah tidak seperti ketika berada di sekolah. Bapak Ibu, saya banyak mendapati alumni-alumni kami yang mulai dari awal atau mulai dari SD, usia SD sudah berada di pesantren, di sekolah yang basisnya Islam, lanjut SMP. Kemudian SMP ingin melanjutkan ke sekolah selain sekolah yang basisnya Islam, tiba-tiba dia merasa down, masuk di sebuah sistem sekolah yang baru, yang teman-temannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan ketika dulu di sekolah Islam. Banyak di antara alumni-alumni pesantren ini yang kemudian memilih untuk keluar dari sekolah yang sekolah itu dianggap sekolah yang luar biasa favorit sebenarnya. Secara umum dianggap favorit, namun ternyata tidak kuat mental.
Ketika kami tanya kenapa, yang banyak muncul adalah toksik, semerap toksik istilah sekarang. Nopo toksik Bapak Ibu? Racun. Tetapi ini anak-anak diracun dengan apa? Dengan kalimat yang tidak baik. Istilah anak sekarang toksik itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Kaget dengan kondisi temannya di lingkungan yang baru. Atau bisa jadi ditemukan di sekolah anak-anak diajari pendidikan Islam, sampai ke rumah sudah berbeda. Siapa yang merusak pendidikannya di sekolah? Sinten? Orang tuanya sendiri. Di sisi lain, di sekolah anak-anak diajarkan adab, di jalan ia melihat makian. Di kelas diajarkan kejujuran, namun di pasar dia melihat hal biasa untuk menipu dan melakukan kecurangan. Di pesantren diajarkan zuhud, namun ketika dia kembali ke rumah, dia lebih banyak mendengar bagaimana mengumpulkan dunia. Kondisi ini menandakan bahwa pendidikan belum menjadi budaya umat, melainkan sekedar program lembaga. Padahal di dalam Islam, pendidikan adalah tanggung jawab sosial bersama. Hal ini pemikiran Bapak Muhammad Natsir tentang tujuan pendidikan Islam. Suatu ketika Bapak Muhammad Natsir ditanya oleh seorang wartawan. Wartawan itu bertanya, apa sebenarnya tujuan pendidikan Islam? Bapak Muhammad Natsir menjawab, tujuan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan kecuali dengan menjawab. Beliau mengutip surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 dan kita hafal insyaallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jangan bayangkan ya, ketika Bapak Muhammad Natsir ditanya tentang tujuan pendidikan Islam, bahkan tujuan pendidikan adalah menjadikan seseorang itu tidak hanya berakal, namun dia adalah seorang hamba Allah yang baik. Kita diingatkan hal yang sangat berharga, bahwa tujuan dari pendidikan itu mengajarkan kita agar menjadi seorang hamba yang baik. Jika pendidikan tidak menjadikan kita hamba Allah yang baik, maka pendidikan itu tidak benar. Sekali lagi, jika pendidikan tidak menjadikan kita semakin dekat, semakin takut kepada Allah, maka pendidikan itu tidak benar. Dan hari ini banyak sekali orang yang memiliki level pendidikan formal, namun kita dapati terjebak dalam kondisi sosial yang justru menjadikan dia tidak menunjukkan hasil pendidikannya. Kemudian beliau juga menyampaikan, orang pandai banyak, tetapi ketika kepandaiannya tidak menuntunnya untuk beribadah, maka itu belum bisa disebut pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam harus melahirkan manusia yang abid, bukan sekedar akil. Jadi pendidikan Islam mengajarkan tidak hanya manusia berakal, tapi manusianya harus beribadah kepada Allah. Dan itulah pendidikan yang hari ini kita dambakan. Ngetesnya sederhana. Ketika melihat diri kita, ketika melihat anak kita,
Misal hari ini ketika anak kita sedang sibuk bermain, apapun bentuk permainannya, kemudian terdengar suara adzan, apa yang dilakukan anak kita? Ketika anak kita sedang sibuk bermain, apapun permainannya, sementara orang tuanya memanggil, meminta bantuan atau menyuruh anaknya melakukan sesuatu, responnya bagaimana? Lebih berlama-lama dengan permainannya atau langsung merespon orang tuanya? Dan seperti apa responnya? Apakah permintaan bantuan orang tuanya dilakukan atau menolak, padahal hal tersebut tidak melanggar aturan agamanya? Matur nuwun. Dalam salah satu tulisannya di majalah Panji Islam, Nafir menulis, kita tidak menolak ilmu dunia, tapi kita menolak dunia yang meniadakan Tuhan. Sepakat napa mboten? Kita tidak menolak ilmu dunia, tapi kita menolak masyarakat pemikiran yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu wajib kita tolak. Sehingga hari ini kita diingatkan terkait dengan pemikiran kita, pemikiran anak-anak kita. Ilmu harus menumbuhkan takwa, bukan kesombongan. Ilmu harus menumbuhkan takwa, bukan kesombongan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan manusia mengapa ia hidup, bukan bagaimana ia hidup. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, bagaimana agar hidup kita baik di dunia? Bagaimana Bapak Ibu? Apa saja yang kita butuhkan agar hidup kita di dunia ini baik? Pendidikan? Apa ini? Realistis saja. Yang jenengan lakukan sekarang dan masuk ke dalam mulut, makan, minum, kebutuhan dasar, bekerja, apalagi yang kita butuhkan? Akhlak, rumah, tetangga yang baik, kendaraan yang baik. Itu bagian dari kebahagiaan gitu. Kita diingatkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari kaitannya dengan bab bertetangga. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga dicantumkan, di antara wujud kebahagiaan kita seorang muslim itu adalah memiliki rumah yang luas atau rumah yang baik. Luas ini dalam arti rumahnya benar-benar luas secara ukuran, namun luas juga bermakna rumah tangga yang berada di dalamnya itu membuat pikiran dan hati lapang. Bayangkan di kantor atau di luar rumah sudah capek bekerja, sampai rumah makin panas. Kait delok bojone, waduh neraka wis. Ya napa kalau setiap hari seperti itu, atau baru pulang melihat anaknya, waduh masalah anyar ini. Bayangkan kalau setiap hari begitu. Di kantor sudah lelah, nyampe rumah bukan baiti jannati tapi baitin nar. Rumahku nerakaku, mboten mantuk. Bisa begitu. Tapi karena memiliki rumah yang membuat kita lapang, pulang menjadikan diri kita jernih dari gangguan-gangguan di luar rumah, di kantor misalkan, maka pulang menjadi nyaman. Masya Allah, itu kebahagiaan. Kemudian memiliki tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Jenengan nggak ada tonggo, memiliki tetangga yang membuat kita tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, kita ini diajari adab bertetangga, kehati-hatian kita mengenai tetangga, memperhatikan hak tetangga kita, tidak mengambil hak tetangga kita. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim.
Yang ketiga yang juga membahagiakan kita adalah kendaraan yang baik. Tidak harus mewah, tapi baik itu dalam arti apa? Ketika dipakai nyaman, mboten mogokan. Nggih. Saya pernah punya teman itu kepingin memiliki mobil yang bagus, ditawari BMW second. Weh, kuaga nggak ada BMW sedan, BMW second. Kemudian sama mamanya disampaikan, waduh, nek ngene dudu awakmu sing numpak mobil, kon ditumpaki mobil dilungkas. Ternyata bener, nopo spare parte mawon. Empun nginden luarang bisa. Sampai seperti itu. Nah, ini diantaranya tidak harus mewah, tidak harus mahal, tetapi kendaraan itu aman untuk dipakai. Diantaranya tidak mogokan. Nih kalau mboten bahas sepeda berebut akhir-akhir ini gitu ya. Jadi itu diantara 3 kebahagiaan kebutuhan dasar kita makan minum. Namun pertanyaan Bapak Muhammad Natsir ini kembali ke pendidikan tadi. Pertanyaan beliau, Bapak Ibu kalau jenengan ditanya, mengapa kamu hidup? Nah, ini pertanyaannya. Napa Bapak Ibu? Apa sampean kok urip? Kemudian pertanyaannya semakin detail. Apa sampean kok lahir nang Mojokerto? Apa kok mak bapak sampean iki kok gak anake Raja Salman ae? Dadi Muhammad bin Salman jenengan. Ya apa nang kene karo. Apa kok gak anake Michael Jackson ae? Untuk apa anake Mick Tyson? Kenapa di Mojokerto kok tidak di Hollywood saja lahirnya? Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini yang harus kita cari bersama. Kita sepakat Allah menjadikan kita di Mojokerto itu dengan tujuan Bapak Ibu. Kita dijadikan di Mojokerto, tidak di tempat lain. Hari ini berada di Anur Bromo, di perumahan di sekitar Kelurahan Kedondong, Wates, di Magersari. Pertanyaannya, mengapa? Kalau kita jawab dengan takdir, Ustaz, selesai sudah. Lah apa sampean kok awake gak enak takdir, gak usah berobat, engko lak takdire mati. Sakit ngoten. Tetapi kita tidak diajarkan demikian di dalam Islam. Kita juga harus mulai berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di sini. Dan ketika kita ditanya tujuan jenengan hidup itu apa? Nah ini, Bapak Ibu, saya sering memberi contoh. Jenengan medal saking griya, beto sepeda motor, tanggi jenengan tanglet, jangan disampaikan, embung bingung aku, niku nggarakno tangga nggih bingung. Lah sampean gak jelas jangan ndi, muter mawon, keliling perumahan, mboten jelas tujuannya. Tetapi kalau kita punya tujuan, jangan nang dicak nang Surabaya, walaupun ketutup terop, walaupun di jalan itu macet dan sebagainya, kita berusaha mencari jalur agar tetap sampai Surabaya. Dan tujuan kita hari ini dalam hidup, napa wae? Masya Allah. Tujuan kita ada yang menyampaikan agar mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Ada yang punya tujuan lain, kayak neraka lebih mengasihkan. Kalau jangan baca hadisnya tentang neraka itu kan benar-benar dikumpulkan dengan orang-orang yang luar biasa kejahatannya, tokoh-tokoh nih. Makanya ini enten tiang sanjang itu senanang neraka, kumpul artis-artis. Generas nih, tetapi nopo sempat jenengan merasakan ketemu artis ayu-ayu ganteng-ganteng ten neraka. Wong enten gempa mawon gak mun boten ketok wong ayu, wong ganteng sudah menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi memang dikumpulkan dengan Fir'aun, dikumpulkan nih. Senan neraka enak ketemu Fir'aun, mboten napa-napa. Di antara tujuan kita berharap mendapatkan jannah. Oleh karena itu,
hari ini kita harus mulai mencari yang mengantarkan kita menuju jannah itu apa. Dari hal yang kecil sekalipun. Nah, di sini kita diajarkan melalui pendidikan. Kita diajarkan 2 jihad dalam pendidikan. Al-jihadu fi talabil ilm wa ta'limihi. Jihad dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki warung tadi itu sudah bagian dari mengajarkan. Tidak harus berada di depan, tidak harus berada di kelas, di sekolah, tidak. Tapi masyarakat benar-benar menopang pendidikan. Saya lanjutkan kalimat beliau. Sekolah bisa mengajarkan sholat. Ini kalimat beliau. Sekolah bisa mengajarkan sholat, tapi masyarakatlah yang membuat anak cinta sholat. Program sekarang ada sekolah ramah anak, gitu. Masjid ramah anak, wonten boten? Wonten sakniki. Masjid niki pun enten ramah anak tadi. Ramah lah. Boten ramah, kurang masjid niki. Kurang wae niki. Ada cukup banyak program. Dikatakan masjid itu maju ketika apa? Di antaranya hari ini ramah anak. Bentuknya apa? Nah ini dirembukkan bersama. Kenapa? Bapak Ibu, guru saya dulu ketika mengajar seringkali mengulang-ulang. Nun sewu nih. Ketika guru saya mengajar hadis seperti ini, niki napa namanya? Podium atau mimbar itu ada rodanya di masjid itu ketika ngaji. Kami yang sedang ngaji, anaknya Pak Yai niku tulinan niki karena ada rodanya disorong bolak-balik. Kurotok, mereka kurotok. Apa yang disampaikan? Mene iki nek wis gedhe, yo gak koyo ngene. Maksudnya apa? Ini kehati-hatian terkait dengan masjid yang ketika suatu hari benar-benar sepi dari suara anak muda, dari suara anak kecil. Di sekolah diajarkan sholat, tapi ketika di masjid ketir-ketir anak-anak. Waduh, Senin ini di masjid, gak usah masjid, main PS aja. Bisa begitu. Nah ini mengkondisiannya bagaimana? Ini dipikirkan bersama. Karena sekali lagi beliau menyampaikan sekolah bisa mengajar sholat, tapi masyarakatlah yang membuat anak-anak cinta sholat. Rumah mengajarkan anak-anak cinta sholat. Pembiasaan itu yang menjadikan anak-anak cinta sholat. Bapak Ibu, saya ingin tanya, mengingat kita awal-awal dulu, jenengan lebih bisa membaca Al-Fatihah dulu atau menulis Al-Fatihah dengan benar lebih dulu? Oh, mengucapkannya dulu. Kenapa Ibu? Berulang-ulang, betul. Berulang-ulang. Al-Fatihahnya hafal dulu. Bahkan banyak anak yang belum bisa menulis tapi sudah hafal lebih dulu Al-Quran. Kalau pembiasaan ini hilang, ya anak-anak akan kesulitan. Dan bagi saya pribadi ini darurat Bapak Ibu. Karena banyak anak yang Al-Fatihah itu tidak hafal. Bukan tidak benar, tidak hafal. Kalau Al-Fatihah kurang pas, mungkin banyak kita temukan, tapi tidak hafal Al-Fatihah. Bahkan dalam gurauan yang membuat hati miris, ketika saya tanya, "Wis nek anjane Al-Fatihah abot, coba saya syahadat 2 kalimat syahadat." Apa yang terjadi? Tanya temannya, "Ya apa rek?" Terus pripun kondisi realnya? Ini menjadi PR bersama. Beberapa guru kami dulu ketika taklim seperti ini, ketika kami di Krian di Sepanjang, umumnya tempat duduk itu beda. Kalau di Mojokerto ini yang saya tangkap, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Ketika taklim ya, mboten sholat, ketika taklim.
di Krian atau di sepanjang itu seringkali dipisah di tengah. Kadang bapak-bapak di kanan, ibu-ibu di kiri, atau sebaliknya. Ketika kemudian ada ibu-ibu yang membawa bayinya ikut ngaji, ketika Ustadz kami menjelaskan, bayinya nangis. Jamaah terganggu tidak? Terganggu. Tapi apa kalimat beliau? Bapak Ibu jamaah, insya Allah sampun paham nggih dan sabar. Bayi ini diajak ke sini, insya Allah oleh ibunya dikondisikan. Dan kalau nanti masjid kita sepi dari suara-suara seperti ini, kita yang khawatir. Sampai begitu. Ada masjid yang mengkondisikan ketika qiyam Ramadan atau sholat tarawih, anak-anak itu ditempatkan di tempat tersendiri, diimami oleh ustadz muda karena tempatnya agak luas. Sementara bapak-bapak tetap seperti di tempat ini. Kenapa? Suratnya beda, pendidikannya juga berbeda. Ada beberapa masjid yang saya temukan, ada kajian khusus seperti ini umum. Ada yang dikhususkan untuk bapak-bapak, ada yang dikhususkan untuk ummahat, untuk para ibu, ada yang dikhususkan untuk muda-mudi. Kenapa? Bahasannya beda. Cara penyampaiannya beda. Saya ketika mengajar teman-teman muda usia SMA atau kuliah, saya tidak ceramah Bapak Ibu. Istilahnya project based learning, pembelajaran berbasis project. Saya berikan modul, saya bagi kelompok, kemudian mulai bekerja, menuntaskan persoalan-persoalan keumatan, mereka mempresentasikan solusinya. Saya munculkan rapot dan daftar hadir supaya nanti di ujung kegiatan itu selesai, mereka tahu, oh, saya punya nilai, walaupun itu bukan hal yang formal. Kalau jenengan saya model seperti itu, apa mengaji ya, saya ketemu ya. Apalagi kita meneliti, hadza tasri'iyah wa ghairu tasri'iyah. Waduh, apa tuh? Bahkan dulu awal-awal kami ngaji taklim umum itu tidak sedikit, bangku ini kan sudah ditata dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Sedikit sekali bapak-bapak atau ibu-ibu itu berani duduk di depan. Kenapa? Karena oleh guru kami biasanya setelah diberikan lembaran, kemudian diminta tolong dibaca hadisnya. Begitu ya. Sehingga yang duduk di depan itu pikir-pikir, bure, gimana ditunjuk. Tapi untuk teman-teman muda itu saya lakukan Bapak Ibu. Karena kalau tidak, mereka akan sangat kesulitan untuk mengingat dan menunjukkan bahwa mereka ini mampu. Dari situ mereka belajar akhirnya. Nah, ini pembiasaan-pembiasaan yang harus kita lakukan, karena sekali lagi pendidikan ini ditopang oleh masyarakat. Sekolah bisa mengajarkan sholat, tapi masyarakatlah yang membuat anak-anak cinta sholat. Guru bisa menanamkan kejujuran, tapi lingkunganlah yang membuktikan bahwa jujur itu membawa keberkahan. Ya Allah, kalimat ini berat sekali Bapak Ibu. Berat sekali hari ini. Guru bisa menanamkan kejujuran, tapi lingkungan yang membuktikan bahwa jujur itu membawa keberkahan. Sekarang kalimat yang muncul itu apa? Waduh, nek jujur gitu. Akhirnya lebih baik tidak jujur. Kok nek jujur-jujur nemen ya gak suge-suge. Ngoten kalimat sakniki. Wong golek rezeki haram ae angel, sing halal maneh lho, ngoten niki. Mboten abot teman. Sehingga ketika kemudian anak-anak di sekolah diajarkan tentang harus jujur, jujur itu membawa kebaikan, keluar dari sekolah bingung anak. Iya, ternyata nek jujur itu kayak ini urip kowe.
Sekolah bisa mengajarkan kejujuran, tetapi lingkungan itu yang bisa membuktikan bahwa orang-orang jujur itu hidupnya berkah. Bagaimana kita mewujudkan ini hari ini? Dan inilah dilema, atau saya menyebutnya dengan luka pendidikan umat hari ini. Ini PR kita bersama. Saya lanjutkan dengan ayat yang banyak kita hafal, surat At-Tahrim. Saya sering mengingatnya dengan 666. Ini sering dijadikan menjadi pondasi pendidikan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang punya kewajiban, yang memiliki kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menegaskan, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka tidak cukup dengan nasihat, tapi dengan pendidikan atau tarbiyah dan dengan takdib, penanaman adab. Jadi sekali lagi, menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka tidak cukup dengan nasihat. Kata ngeten seringkali saya ketika menyampaikan ke anak-anak, mudah-mudahan kelas 12 bisa lulus dengan nilai yang baik serentak. Amin. Saya sampaikan, amin tok gak cukup. Apa yang harus dilakukan? Pilihannya tadi, fitness apa nang sawah. Tidak cukup dengan amin. Cak, tak tunggakno sampean meni awake iso ideal cak ketot. Amin. Boten nate latihan. Turu ae ambek mangan turu. Bukankah sama dengan ketika kemudian hari ini kondisi kita ketika kita kurang eksekusinya kurang, diskusinya panjang, tidak selesai-selesai. Nah, ini kita harus nanti mulai menyimpulkan apa maksud dari pertanyaan di awal. Masyarakat Islam ideal adalah yang saling menjaga, bukan hanya membiarkan guru di sekolah berjuang sendiri. Bahkan madrasah pertama itu ada di keluarga. Pendidikan pertama itu justru dari ummahnya, dari ibunya. Al-ummu madrasah ula, atau awal dari madrasah, awal dari pendidikan itu adalah justru dari ummahnya, dari ibunya. Mari kita lihat diantaranya sebuah bangsa, sebuah peradaban itu akan tetap bertahan, tetap eksis, tetap ada dengan syarat yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-11. Surat ke berapa Bapak Ibu? 58. Nggih ya? 5. Nggih, insyaallah 58. Ayat ke-11. Mohon dibacakan terjemahnya nggih. Saya izin minum. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka apakanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berilah maka berilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu berada derajat, dan Allah telah mengetahui
terhadap apa yang engkau kerjakan. Jazakallahu khair. Kita fokus pada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ada dua hal yang menjadikan seorang hamba derajatnya diangkat oleh Allah adalah iman dan ilmu. Kalau kita tarik lebih luas, sebuah peradaban, sebuah bangsa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah bangsa yang beriman dan bangsa yang berilmu. Maka diantaranya tadi saya sampaikan, masjid itu disebut maju. Kegiatan taklim di masjid itu materinya apa saja, sampai ada detailnya sendiri. Apakah ada terkait tema kegiatan sosial? Kalau untuk hal yang sifatnya fikih, misalkan sejarah, itu umumnya ada. Apakah ada pendidikan? Kemarin insya Allah sudah diresmikan LBH Muhammadiyah ya. Itu diantaranya di instrumen itu ada pertanyaan, apakah ada pendidikan terkait dengan pemahaman hukum positif di negara ini? Kenapa? Agar masyarakat lebih melek terkait dengan hukum negara. Seperti apa bergeraknya? Itu juga menjadi bagian dari kajian ilmu. Bahkan bisa dibandingkan dengan fikih, hukum Islam. Seperti apa aturan negara, fikih Islamnya seperti apa. Ada pembahasan juga tentang kesejahteraan diantaranya. Bagaimana ekonomi keumatan. Apakah ada pendidikan, ada taklim terkait dengan hal tersebut. Tema-tema itu muncul. Apakah ada kegiatan yang saya sampaikan tadi untuk anak-anak muda? Seperti apa? Sampai seperti itu. Indikator sebuah masjid itu dikatakan maju. Nah, di sini kita diingatkan sebuah masyarakat peradaban itu dikatakan maju apabila beriman dan berilmu. Walaupun hari ini Bapak Ibu, seringkali ketika saya bertanya, sebutkan satu negara maju. Bukti Bapak Ibu. Cina, Jepang, Amerika, Inggris, Australia. Ya Allah, kapan Indonesia disebut? Ini adalah urut nomor pinter nih. Terus kalau pertanyaan itu dilanjutkan, kenapa disebut negara maju? Nah ini, kenapa negara-negara itu disebut negara maju dan negara kita ini disebut negara sejak kapan? Sampai kapan? Sampai kiamat berkembang terus? Nah itu yang salah instrumennya, atau yang salah negaranya. Ini yang perlu kita pertanyakan juga. Kalau instrumen yang diukur adalah ukuran-ukuran dunia, sampai kiamat pun kita akan tetap menjadi negara berkembang. Tapi ketika yang diukur adalah instrumen terkait dengan bagaimana kebaikan bangsa kita, bagaimana urusan keimanan yang terbelakang, kita akan tahu negara mana. Namun mindset otak kita sudah dididik sejak awal bahwa negara maju itu yang disebutkan tadi. Kita jarang sekali menyebut negara kita sendiri. Bahkan kadang ejekan-ejekan itu muncul untuk negeri kita sendiri. Jadi supporter itu kan enak ya Bapak Ibu. Itu pemain itu kan gampang. Penalti ngoten ya. Piala dunia ngoten, penalti. Mboten masuk. Penonton kan
ngono gak masuk aja nih gua sok kan mudah. Tapi kalau kita yang diterjunkan jadi pemain, kira-kira dereng nyaduk nih pun ngejer, dilihat orang satu stadion. Nah kita ini seringkali kan seperti itu, menjadi penonton, komentator yang luar biasa, namun kita tidak mau berada di dalamnya. Nah ini diantaranya sekali lagi mengingatkan kita terkait dengan orang yang berilmu, orang yang beriman. Ketika saya menyampaikan tentang ilmu, jenengan masih ingat nggih? Klasifikasi ilmu itu ada dua, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Naqib Al-Atas. Ada klasifikasi ilmu yang sifatnya adalah fardu ain atau klasifikasinya fardu ain, yaitu ilmu agama, dan yang sifatnya fardu kifayah, yaitu ilmu yang kita miliki hari ini. Namun ilmu yang fardu kifayah itu bisa jadi fardu ain ketika umat Islam membutuhkan. Loh, ini loh sifat ilmu. Bahkan di beberapa negara non-muslim itu mulai ada plotting. Misal ini, sepertinya sekarang sarjana teknik multimedia misalnya, sarjana teknik multimedia ini sudah jenuh. Yang kosong apa? Yang kosong teknik nuklir ini dibutuhkan. Maka diarahkan ini anak-anak mulai SMA, SMK diarahkan ke sana. Kenapa? Negara butuh. Kalau tidak diarahkan, biasanya ngumpul di satu tempat, jurusannya sama, jenuh, yang lain kosong. Ini terjadi. Kalau kemudian tidak diarahkan seperti itu, compang-camping pendidikan akan semakin nampak. Beberapa lowongan misalkan yang pernah dibuka oleh pemerintah, yang di Trowulan itu ada museum itu, Bapak Ibu, Purbakala, diantaranya arkeolog, lowongan arkeolog, Bapak Ibu. Betul, kosong, tidak ada yang daftar. Kenapa? Coba jenengan tangleti, yo kon jenengan. Gak kepingin dadi arkeolog. Jawabannya apa? Dicoba mau. Kalau punya anak SMA. Nopo niku, Pak? Panganan nopo niku? Saged ngoten, Pak. Ini realita yang dihadapi hari ini. Nggih, golek harta karun niku koyo bajak laut ngoten Pak. Duh, tambah soro One Piece mungkin urusannya. Jadi ada beberapa pos yang memang sebenarnya negara ini butuh, tapi tidak ada manusianya. Atau lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri dengan bidang ilmunya. Karena di Indonesia kesejahteraannya kurang atau kurang diperhatikan. Tanpa dukungan masyarakat, ilmu tidak akan berakar menjadi amal. Jadi hanya akan menjadi sekedar teori, tidak ada amal. Nah ini ayat andalan seringkali ketika kita baca gitu dalam khutbah atau dalam sebuah pengajian, maka akan ada orang yang berkata Muhammadiyah, langsung begitu. Surat apa nih? Ayat apa? Ayat pinten? Nah, pun wapal itu. Nek pun wal takum minkum, was yang belakang sudah Muhammadiyah. Padahal nggih mboten lho. Ini ayat Al-Qur'an ya. Nah, di sini disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat ke 100 pinten? Ini wajib hafal kan medal ujian iki. 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Dijelaskan di dalam tafsir, dimaksud dengan umat di sini bukan hanya pendidik, bukan hanya mudarris, bukan hanya ustadz, bukan hanya para alim. Yang dimaksud umat di sini adalah seluruh masyarakat. Artinya setiap kita
menopang beban dakwah untuk pendidikan kebaikan setiap kita. Sudah saya contohkan hal sederhana di awal, pemilik warung tadi, setiap kita. Bahkan dalam kaitannya dengan mujaharah. Mujaharah itu seseorang yang melakukan kejahatan dipertontonkan dan bangga dengan kejahatannya. Kaitannya dengan hal tersebut, masih lebih baik orang yang begini. Ini contoh. Seseorang tidak bisa berhenti minuman keras, minum khamr. Kemudian ditanya, "Cak, hukumnya khamr itu apa kok sampe nombe?" "Iya, haram, tapi aku gorong isok mandek." Loh, orang ini dosa tapi satu bagian. Tapi kalau ditanya, "Cak, sampe niku lho, khamr haram kok sampe nombe?" "Nek aku sing ngombe tadi banyu halal iki, niku dosanya double." Satu untuk dirinya, dua ngajari orang lain. Sami kados ngeten niku, kalimat ini terbantahkan. "Ayo Cak ngaji." "Enggak rayu ro ae, nek ro kok paling dosa." Nggih. Andalan kan iki. Akhirnya mboten ngaji blas, gak ro apa-apa wis. Lho nek gak ro kan gak dosa. Kalimatnya begitu. Tetapi orang seperti ini dalam pendidikan Islam dosanya dua. Gitu? Dosa pertama tidak mau menuntut ilmu, dosa yang kedua kebodohan. Jadi jangan enak, usah nak gak ngaji, gak ro apa-apa, gak dosa, gak ngerti. Mboten niku, dosane double teman. Ini pentingnya pendidikan. Oleh karena itu kita diingatkan, ada banyak hadis terkait dengan hal tersebut. Insyaallah kita juga sering mendengarnya. Saya singkat-singkat saja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Bahkan disampaikan pendidikan dari orang tua kepada anak itu fardu ain. Pendidikan di sekolah dan di masyarakat itu sifatnya fardu kifayah. Namun diingatkan Bapak Ibu, fardu kifayah itu artinya apa? Fardu kifayah itu seperti apa? Contoh, ada orang meninggal, biasanya salah satu melakukan, maka yang lain tidak terkena atau gugur kewajibannya. Itu ketika yang meninggal 1. Kalau yang hidup 10, yang meninggal 100, fardu kifayah atau fardu ain untuk 10 orang ini. Kira-kira kalau sekarang saya tanya, yang hatinya mati dengan yang hatinya hidup, banyak yang mana? Nah, saya kembalikan ke jenengan yang bisa menilai kondisi masyarakat. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan guru, tapi tanggung jawab orang tua, bahkan tetangga dan masyarakat luas. Kita diingatkan tentang keberkahan ilmu. Innamal ilmu bita'allumi. Sungguh ilmu itu didapat dengan belajar. Ini guru saya menyampaikan hal ini seperti orang sakit yang minum obat, sembuhnya karena obat atau karena Allah, Bapak Ibu? Seseorang yang sakit kemudian minum obat sembuh, sembuhnya karena obat atau karena Allah? Jangan pun ragu loh nih, ini bahaya nih, ini tauhid ini, karena Allah, jangan ragu menjawab. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, aku nek gak obat iki gak cocok ya. Mungkin ada yang demikian. Itu terkait dengan ilmu kedokteran. Kita juga tidak mungkin Bapak Ibu, di dalam agama kita mengajarkan, "Cak, aku lo cak ngewelu, nang tembel ban kan lo, cobaan." Juga tidak mungkin. Agama kita mengajarkan rasional juga. Namun, nah ini guru saya mengingatkan, kita pintar itu bukan karena kita belajar, kalimatnya begitu. Tapi jangan ditafsiri yang keliru ini. Kita pintar itu karena Allah memasukkan ilmu kita, masukkan ilmu itu ke kita.
Sabihisma nggih. Yang ada illa masya Allah nggih. Jadi ingatan diberikan Allah, ilmu itu diberikan Allah. Suatu ketika Allah mencabutnya, ilmu itu hilang. Adapun belajar itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu. Seperti halnya orang yang sakit, usahanya berobat. Tapi apakah mesti sembuh ketika berobat? Belum tentu. Apakah mesti pintar ketika belajar? Belum tentu. Oleh karena itu ketika ada santri yang bertanya kepada gurunya, ya Syekh, kenapa saya ini kok ilmu ini loh tidak masuk-masuk, atau ingat sebentar kemudian hilang. Syekhnya tidak mengatakan nek ngono gawe metode iki ae. Nek ngono coba sih awakmu belajar nang iki, tidak. Apa yang dikatakan? Maksiat apa sing kon gurung mandek? Pertanyaannya begitu. Maksiat apa yang kamu belum berhenti? Loh, ini kalau berdasarkan ilmu empiris, korelasi antara maksiat dengan ilmu nanti diteliti tadi. Mungkin jenengan teliti enten korelasi ini napa mboten antara maksiat dengan ilmu. Karena kita ini kan insyaallah hafal al ilmu nurun. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, bukan ilmu itu nurun nyontoh ya. Ilmu itu nyontoh mboten niku karang-karangan niku. Jadi ilmu itu cahaya. Kalau seseorang menutup hatinya mati, atau ruangan ini kita tutup, kita matikan lampunya, sinar matahari tidak masuk, segelap itu pikiran kita dan hati kita. Kita sendiri yang menolak ilmu untuk masuk. Dan yang menutup ilmu untuk masuk itu apa? Maksiat, Bapak Ibu. Penghafal Al-Quran itu seringkali diingatkan, banyak hilang itu karena maksiat. Maksiat ini bisa berarti apa? Mulai malas belajar, itu kan bagian dari bermaksiat sebenarnya. Kita mulai tidak rutin lagi dengan jadwal kita. Nah, ini kehati-hatian itu menjadikan kita ilmunya tetap ada dengan izin Allah atau tidak. Nah, ini bergantung dari bagaimana kita mempertahankan keilmuannya. Kurang sebentar lagi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kisah ulama terkait dengan masyarakat menopang pendidikan. Ibunda Imam Malik berkata, pergilah kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi, belajarlah adab darinya sebelum engkau belajar ilmu. Ini menunjukkan bahwa pendidikan sejati lahir dari rumah dan masyarakat, bukan sekedar madrasah. Seorang ibu itu menjadi pendidik pertama yang menopang sekolah dan menopang pendidikan anaknya. Ini salah seorang alim, beliau adalah Rabi'ah Ar-Ra'yi. Nama aslinya Rabi'ah, Ra'yi itu adalah julukan beliau, lakop beliau. Kenapa mendapatkan julukan Ar-Ra'yi? Itu karena kecerdasan beliau. Beliau ini seorang alim di masa tabi'in yang sejak kecil ditinggal oleh ayahnya berangkat berjihad. Ketika ayahnya berangkat berjihad, ibu dari Rabi'ah Ar-Ra'yi ini ditinggali uang 30.000 dinar. Kemudian ditinggal berjihad. Sempat tadi saya hitung-hitung 30.000 dinar itu kalau sekarang berapa? 4 juta. Nah, itu dinarnya dulu itu hitungannya kan 4,5 gram, 4/4 ya, gram emas. Saat ini emas pinten? Ini kun jenengan pengaken 30.000. Nah, itu tadi coba saya hitung-hitung, kalau tidak salah ngitung 300 miliar. Nggih. Jadi ditinggali 300 miliar, ditinggal jihad mulai kecil sampai anak ini menjadi dewasa. Bapaknya pulang di desanya, melihat ini ada apa rame-rame, ada orang taklim, jamaahnya banyak. Kemudian bapaknya duduk sejenak. Enak Ustadz ini naik mulang ngaji, kata bapaknya.
Kemudian mencari istrinya, pulang kaget istrinya karena lama sekali tidak pulang sampai anaknya remaja. Kemudian cerita, tadi saya lewat ada taklim jamaahnya banyak, yang ngajar juga bagus. Siapa itu? Kata istrinya, ya itu anak sampean. Bayangkan. Kemudian istrinya menyampaikan, bagaimana dia bisa begitu? Aku menghabiskan uang yang ditinggalkan untuk pendidikannya. Miris ketika saya mendengarkan ada tarian dana komite 20.000. Ya, sampai di penjara, dipecat. Langsung Pak Prabowo yang turun tangan, loh penjenengan bayangkan, presiden langsung. Kinten-kinten Pak Prabowo niku kurang penggawean ta yo napa? Sibuknya seperti itu sampai harus turun langsung. Gara-gara talian 20.000. Kirangan seperti apa nanti kita akan menopang pendidikan. Ada cerita yang cukup menarik. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Bapak Muhammad Nathir itu mendirikan pendidikan Islam. Awalnya dari les sore, ada les bahasa, dan kemudian menyampaikan materi-materi pelajaran. Awalnya dari 5 anak. 5 anak ini merasa puas dengan yang disampaikan oleh gurunya, yakni Bapak Muhammad Nathir, menyampaikan ke teman-teman yang lain. Akhirnya semakin banyak yang belajar, ruangnya terbatas, sementara pendanaannya juga terbatas. Lalu muncullah seseorang yang dikenal dengan nama Bapak Haji Muhammad Yunus. Wonten napa? Pak Yunus? Wonten. Ada Bapak Haji Muhammad Yunus yang ketika melihat santri-santri ini berdesakan, menyampaikan kepada Bapak Muhammad Nathir, sepertinya perlu meja tambahan, perlu tempat yang baru. Bagaimana kalau saya pinjami 16 rupiah pada tahun itu, dipinjami 16 rupiah, nanti tolong dikembalikan jika sudah ada. Jadi tidak diberi, tapi bentuknya pinjaman. Padahal Bapak Muhammad Yunus itu orang yang kaya, biasanya ketika zakat, ketika infak itu bisa ratusan rupiah. Tapi ke Pak Muhammad Nathir tidak diberi 16 rupiah, diutangi. Ketika kemudian pendidikan beliau dengan banyak muridnya, alhamdulillah berhasil untuk melunasi 16 rupiah itu, dikembalikan ke Bapak Haji Muhammad Yunus. Beliau senang. Ternyata 16 rupiah yang beliau pinjamkan itu ngetes Bapak Muhammad Nathir, iki arek jujur apa ora. Dan setelah 16 rupiah dikembalikan, tidak berapa lama Bapak Haji Muhammad Yunus ini datang dengan gaya khasnya, bawa payung hitam yang dijadikan tongkat untuk menahan langkah kakinya, menyampaikan, di sana ada gedung yang lebih layak. Saya catat di sini di Jalan Lengkong Besar. Sewanya 75 rupiah per bulan. Pak Muhammad Nathir menyampaikan, sewanya bagaimana? Tidak usah dipikir. Yang punya saya, nanti saya nariknya pelan-pelan. Dan akhirnya jadi sebuah madrasah pendidikan Islam. Kita juga mengenal bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kesulitan ketika mengembangkan sekolah Muhammadiyah, bahkan belum bernama Muhammadiyah pada waktu itu. Untuk menggaji gurunya, beliau butuh kurang lebih 500 gulden. Ketika saya hitung kebutuhan zaman sekarang itu, 500 gulden itu berapa? Kurang lebih 700 juta untuk sekolah, untuk menggaji gurunya. Jadi butuh 500 gulden. Apa yang beliau lakukan? Nabuh kentongan, mengumumkan ke banyak orang, rumah
barang yang ada di rumah beliau dijual. Insya Allah kita mengenang peristiwa ini. Namun Masya Allah, pertolongan Allah, banyak orang berdatangan membeli, uangnya diberikan, namun barangnya tidak diambil. Ini pertolongan Allah. Sehingga ketika semua sudah dibayar, orang pada keluar, tidak ada satu barang pun yang terbawa utuh. Dan beliau bahkan mendapatkan lebih, yaitu 4.000 gulden. Hal seperti ini masih ditanyakan, saya butuhnya hanya 500 gulden, ini ada 4.000 gulden, untuk apa? Loh, jangan bayangkan. Ini kalau kita kira-kira ditanyakan, wah untung ini masih ngoten ini kalau kita. Tapi beliau ini masih tanya, loh aku butuh ini 500, ini 4.000. Lalu apa kata jamaah yang menyampaikan? Untuk kas pendidikan. Ya Allah, pembelajaran bagaimana masyarakat menopang pendidikan. Imam Abu Hanifah bisa membangun majelis ilmu karena dukungan masyarakat pedagang di Kufah. Para pedagang menyisihkan sebagian keuntungan untuk kebutuhan majelis, menyediakan makan untuk para penuntut ilmu, bahkan memberi beasiswa. Pendidikan Islam hidup karena umat memikul bersama beban ilmu. Kisah wakaf pendidikan di Andalusia. Di Andalusia, setiap keluarga muslim mewakafkan sebagian harta untuk sekolah, guru, atau perpustakaan umum. Efeknya, lahirlah masyarakat berilmu tinggi. Bukan karena sistemnya hebat, tapi karena masyarakatnya hidup bersama ilmu. Bapak Ibu, sebagai penutup, sudah 8:30. Tadi kesepakatan kita 1 jam. Sebagai penutup, banyak orang mengatakan Islam itu kolot. Ini untuk introspeksi kita ke dalam. Kita juga seringkali kurang bangga dengan Islam, atau bahkan kita menemukan banyak fenomena aneh yang kita temukan terkait sikap hulu atau berlebih-lebihan terhadap seseorang yang dianggap alim. Itu kita temukan. Di satu sisi kita juga diingatkan bahwa kajian kita hari ini yang membahas tentang ilmu atau teknologi yang akan berkembang di masa depan itu juga seolah-olah menjadi bagian terpisah dari masjid, seolah-olah hanya di lembaga formal.